Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stitch ya, saudariku eh, Arafah ya, kalau nggak salah namanya, gadis cantik ya, membacakan surat Al-Kahfi ayat terakhir, kalimat terakhir ya, Masya Allah. Dia merupakan salah satu quri'ah terbaik tingkat internasional ya, dan merupakan manusia pilihan. Enggak semua orang bisa melantunkan ayat-ayat Allah dengan begitu merdu. Setiap orang yang beriman mendengarkannya pasti akan merasa tergugah, terketuk hatinya, tenang jiwanya, bahkan bisa menangis. Berbeda dengan orang yang mengingkari, yang tidak menerima, menolak Allah SWT sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Karena ketika Nabi Muhammad sendiri membaca Al-Quran, kata Allah, maka akan dibuat jurang pemisah antara yang membaca Al-Quran dengan orang-orang yang kafir terhadap hari kiamat yang mereka tidak beriman kepadanya. Baik, sahabat semua, dimanapun kita berada, cukup satu kalimat terakhir ini dari surah Al-Kahfi ayat terakhir merupakan nasihat bijak kalau kita mau berpikir. Pamangka nayarju leko arob bihi fal ya'mal amalan solehah. Apa kata Allah? Barang siapa pada saatnya dipertemukan dengan Allah, Tuhan kita semua, Tuhan semesta alam, dengan harapan akan mendapatkan limpahan kasih sayang, ampunan dan rahmatnya. Rahmat itu artinya banyak hal kenikmatan. Yang paling utama adalah pahala surga. Maka kata Allah, hendaklah mereka mengerjakan amal soleh. Satu syarat ya. Jadi syarat kita akan mendapatkan pahala surga itu yang pertama mengerjakan amal soleh. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 dijelaskan, menegaskan untuk semua manusia ya. Innallazina amanu wallazina hadu wa nasara wasobiin. Sesungguhnya mukmin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Sobein, orang mukmin ya, yang sudah beriman, kaum Yahudi yang mempunyai kepercayaan pengikut Nabi Musa saat dahulu-dahulunya, kaum Nasrani zaman Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih sendiri, kaum Sobein di luar Yahudi dan Nasrani. Artinya entah itu kepercayaannya apa saja alirannya di luar Yahudi dan Nasrani. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan. Mereka syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir dan mengerjakan amal soleh. Maka mereka semua akan mendapatkan limpahan kasih sayang, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Syarat kedua tadi disebutkan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi inilah ayat yang dibacakan Arafah tadi kan. Pamangkana yarju leko arabbih fal ya'mal amalan soleha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada.
yakni hendaklah mereka jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. Jadi cukup jelas sekali. Jadi dua syarat agar kita mendapatkan limpahan kasih sayang dan ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan amal soleh dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang menyembah selain Allah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui tidak mengampuni dosa-dosa orang syirik, orang yang menyembah selain Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan kepada siapapun yang menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Ini perlu kita ingat, ya. Entah kita menyembah matahari, menyembah roh, ya, menyembah bulan, menyembah manusia misalnya kan, yang dijadikan Tuhan seperti agama lain itu kan. Itu maka sangat disesalkan. Ya. Seperti sebagai salah satu contoh zamannya Al-Masih sendiri. Al-Masih berdakwah khusus untuk Bani Israel, ya. Wa qala Masihu ya Bani Israil la'budullaha rabbi rabbukum. Wahai kaumku Bani Israel, kata Al-Masih, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia-manusia sebelum kita agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Maka di dalam ayat lain dikatakan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah, siapa sesembahan kita yang menciptakan kita? Menciptakan bumi beserta isinya siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba buka kitab apa kitab suci kita, apakah memang ada dikatakan Tuhan kita menciptakan segala sesuatu beserta isinya, kecuali di dalam Al-Quran dijelaskan secara jelas dan terperinci. Maka kenapa alasan Allah SWT agar menyembah Allah, ya, menyembah Tuhan yang menciptakan agar menjadi insan yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itulah yang nantinya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Tidak ada seseorang pun, tidak ada manusia yang akan masuk surga kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya syarat agar mendapatkan surga itu minimal bersahadat, mengakui Islam agamaku, Allah Tuhanku, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia dijamin masuk surga. Gitu. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannah. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadah. Ini firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 122. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga tanpa terkecuali. Mana ada agama lain yang menjelaskan dijamin bagi orang yang beriman mengerjakan amal soleh, kecuali doktrin, dogma dengan dalih yang tidak sesuai dengan dalil boleh dibuktikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di dalam kesempatan ini. Ingatlah bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam, karena agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka akan celaka menderita di akhirat. Assalamualaikum, selamat siang.